Orang-orang di seluruh dunia hingga kini masih melihat hal-hal aneh di langit. Terkadang itu hanya cahaya, terkadang kilatan terang, atau objek yang tiba-tiba menghilang. Dalam sebagian besar kasus, semua itu dapat dijelaskan, seperti pesawat, satelit, drone, atau bahkan awan langka. Namun, ada sebagian kecil yang bahkan membuat para ahli pun geleng-geleng kepala. Justru kasus-kasus inilah yang membuat orang percaya bahwa UFO bukanlah isapan jempol belaka, melainkan misteri nyata yang belum bisa kita pecahkan. Misteri di langit sudah diamati manusia sejak zaman kuno. Dalam catatan kuno, disebutkan tentang kereta berapi dan perisai terang di langit. Tentu saja, itu mungkin saja meteor, komet, atau fenomena cahaya langka. Namun, bahkan pada masa itu pun manusia sudah merasa ada sesuatu yang terjadi di atas kepala mereka. Dan meskipun tidak ada bukti bahwa itu adalah kapal sungguhan, ketertarikan pada topik ini sudah bertahan selama ribuan tahun. Bahkan dalam catatan abad pertengahan, terdapat deskripsi aneh. Bola-bola di langit, pertarungan antara objek-objek bercahaya. Mungkin saja itu adalah bintang terang atau meteor. Atau mungkin sekadar fantasi atau ketakutan pada masa itu. Namun, ada hal lain yang lebih penting. Manusia selalu memperhatikan langit dan selalu berusaha menjelaskan apa yang mereka saksikan. Terkadang benar, terkadang kurang tepat. Namun, dari kisah-kisah seperti inilah lahir ketertarikan yang bertahan hingga kini. Pada akhir tahun 40-an, puing-puing aneh ditemukan di AS. Ada yang mengatakan itu adalah piring terbang yang jatuh, sementara yang lain mengklaim itu cuma balon udara. Penjelasan resminya memang membosankan, tetapi tidak semua orang mempercayainya. Kisah ini dengan cepat menjadi legenda. Sampai sekarang, ia menginspirasi film, buku, dan mereka yang yakin bahwa kita tidak diberitahu segalanya. Dan yang utama, kisah ini telah menetapkan standar bagi seluruh topik UFO untuk puluhan tahun ke depan. Militer telah mengumpulkan laporan tentang objek-objek aneh selama puluhan tahun. Beberapa di antaranya mendapat penjelasan sederhana, seperti roket atau satelit. Namun, ada pula yang masih menjadi misteri. Ini bukan berarti pasti ada sesuatu yang berasal dari luar bumi, melainkan karena tidak cukup data untuk memastikan apa itu. Yang terpenting, semua ini secara resmi dicatat dan dipelajari, yang artinya topik tersebut tidak dikesampingkan. Dulu, keberadaan UFO cenderung dirahasiakan. Dianggapnya itu semua hanya dongeng dan fantasi. Namun, kini semuanya berubah. Kamera dipasang, data dikumpulkan, dan dibandingkan dengan peluncuran satelit serta penerbangan pesawat. Para ilmuwan tidak berteriak, piring terbang, melainkan berkata, kita perlu menyelidikinya. Dan itu sudah merupakan langkah besar. Sebab, hanya dengan pengamatan akurat, anomali sesungguhnya bisa dibedakan dari cahaya biasa di langit. Seringkali, yang dianggap UFO hanyalah hal biasa. Bintang terang, rangkaian satelit, meteor, atau bahkan cahaya dari lampu sorot. Kamera dapat menimbulkan silau dan distorsi, dan manusia sulit memperkirakan seberapa jauh dan cepat suatu objek bergerak. Namun, bisa juga sebaliknya. Seseorang merekam cahaya aneh, lalu ternyata itu adalah peluncuran roket dari jarak 1000 km. Kesalahan lumrah terjadi, dan itu wajar. Terkadang pilot profesional melihat objek aneh. Dan ini terlihat dari beberapa sudut sekaligus, baik secara visual maupun melalui instrumen mereka. Kasus-kasus seperti ini jarang terjadi, tetapi memunculkan banyak pertanyaan. Beberapa di antaranya kemudian bisa dijelaskan, yang lain tidak. Namun, ada hal lain yang penting. Jika bahkan pilot berpengalaman tidak memahami apa yang mereka saksikan, berarti topik ini layak mendapat perhatian serius, bukan sekadar tawa dan meme. Kosmonot juga melihat hal-hal aneh. Kadang itu adalah serpihan es yang lepas dari pesawat, kadang berupa pantulan cahaya atau puing-puing. Kamera di antariksa sangatlah sensitif, dan mudah sekali menganggap partikel terkecil sebagai sesuatu yang aneh. Tapi meski begitu, para astronot sendiri berulang kali mengatakan mereka melihat sesuatu dari jendela pesawat yang tidak bisa mereka jelaskan. Ini bukan bukti, tapi faktanya, bahkan di antariksa pun bisa ada misteri. Banyak yang bicara tentang perubahan arah seketika dan gerakan tanpa suara. Tapi kalau dipikir-pikir, objek apapun pasti bergerak dengan suatu cara. Jika sesuatu berbelok tajam, itu semestinya menciptakan gelombang, suara, dan panas.
Dan jika semua itu tidak ada, mungkin itu hanya ilusi optik. Mata kita tidak selalu sempat memahami apa yang terjadi, dan kamera bisa mendistorsi gerakan. Itulah mengapa penting untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Para ilmuwan menemukan semakin banyak planet di sistem bintang lain. Dan beberapa di antaranya mungkin mirip bumi. Di sana mungkin ada air, dan bahkan kehidupan. Namun jaraknya sangat jauh. Untuk terbang ke sana dibutuhkan teknologi yang belum kita miliki. Sejauh ini belum ditemukan satupun sinyal yang pasti berasal dari peradaban cerdas. Namun pencarian terus berlanjut. Dan di dalamnya juga ada sesuatu yang mendebarkan. Bagaimana jika ternyata kita tidak sendirian? Kisah-kisah tentang penculikan, chip, dan kunjungan rahasia terdengar dramatis. Namun paling sering dijelaskan secara psikologis. Kelumpuhan tidur, mimpi menakutkan, atau sekadar memori keliru, semua ini bisa terasa nyata. Selain itu, teknologi modern membuat video apapun mudah dipalsukan. Yang terpenting adalah, jangan mempercayai setiap video dari internet, melainkan ajukan pertanyaan sederhana, siapa yang merekam ini? Di mana aslinya? Siapa lagi yang melihat ini? Film dan serial telah menciptakan citra UFO seperti yang kita kenal, piringan, sinar, dan alien abu-abu. Dan kini, ketika seseorang melihat sesuatu, ia sudah secara tidak sadar melengkapi gambaran yang familiar itu. Ini tidak buruk dan tidak baik, ini hanyalah bagian dari budaya. Namun, hal ini sangat memengaruhi cara kita memahami peristiwa aneh. Dan jika kita ingin memahami realitas, kita perlu kadang-kadang menjauh dari klise-klise film. Ada banyak kisah tentang markas rahasia dan piring terbang yang dibongkar. Namun, belum pernah ada bukti konkret yang bisa ditunjukkan dan diperiksa. Fasilitas militer rahasia memang ada, tetapi umumnya terkait dengan teknologi biasa. Jangan mudah percaya pada sensasi tanpa fakta. Jika seseorang mengklaim memiliki bukti, ia harus menunjukkannya. Jika tidak, itu hanyalah sekadar dongeng indah lainnya. Terkadang orang bilang, ada sesuatu yang ditemukan di bumi, namun, tidak ada satupun, puing, semacam itu yang lolos uji serius. Semua yang masuk ke laboratorium ternyata adalah material bumi biasa, bukan logam dari planet lain, bukan pula paduan yang tidak dikenal. Pihak berwenang dari berbagai negara menerbitkan laporan, sebagian besar kasus adalah satelit, meteor, atau fenomena atmosfer, sebagian kecil tidak dapat dijelaskan. Namun, ini tidak berarti itu adalah alien. Ini hanya berarti data yang tersedia sangat minim. Menariknya, UFO lebih sering teramati di wilayah yang padat penduduk, langitnya cerah, dan aktivitas di langitnya tinggi. Misalnya jalur penerbangan, pelabuhan antariksa, atau pangkalan militer. Semakin banyak kamera dan pengamat, semakin banyak pula keanehan yang terdeteksi. Di daerah yang tidak memiliki akses internet, atau di mana orang jarang memandang ke langit, hampir tidak ada laporan yang dicatat. Ini bukan berarti di sana benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya saja, cara orang mengamati dan bereaksi itu berbeda-beda. Segalanya tidak hanya bergantung pada apa yang ada di langit, tetapi juga pada siapa yang berada di bawah. Kadang-kadang, sebuah roket diluncurkan, dan jejaknya terlihat dari jarak ratusan kilometer. Atau deretan satelit melintas di atas kota. Orang-orang yang tidak tahu apa itu, menjadi panik dan mulai menelpon polisi. Begitulah sebuah kejadian berubah menjadi penampakan massal. Kamera-kamera merekamnya, video-video menyebar luas, dan versi-versi baru pun bermunculan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami apa yang sebenarnya kita lihat, sebelum membuat kesimpulan yang terburu-buru. Hingga kini, belum ada bukti langsung bahwa kita dikunjungi oleh seseorang. Namun, ada fakta-fakta yang sampai saat ini belum bisa kita jelaskan. Ini bukan alasan untuk membangun teori konspirasi, tapi juga bukan alasan untuk menolak segalanya. Yang terbaik adalah terus mengamati, mengumpulkan data, membagikannya, dan tidak takut bertanya. Jika kamu melihat sesuatu yang aneh, catat waktu, arahnya, rekam dengan video, dan ceritakanlah. Semakin banyak pengamatan jujur, semakin dekat kita pada jawaban yang sebenarnya. Jika ini menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan konten baru. Di sini, semuanya ringkas dan tepat sasaran.